Halo guys, selamat pagi semuanya. Saya lagi di daerah Tangsel nih. Ini pagi-pagi banget, saya tadi bangun jam 3:30. Kita siap-siap mau ke Baduy sama rombongan teman-teman Tangsel. Ini ada siapa nih? Susi. Kita ke Baduy ya Susi ya? Ada siapa? Mona. Hai Mona. Udah siap? Siap trekking ya, siap capek. Terus apa nih? Ada anaknya Mona. Itu ada Pak Pendi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi sekali. Iya, selamat pagi sekali. Terus ini ada Pak Jenderal. Pak Jenderal siapa Pak? Salam kenal nih, aku baru kenal. Pak Sumiharjo, salam kenal. Kita sama-sama trekking ke Baduy ya Pak ya. Sama ini Mbak siapa? Mbak Popi. Oh ya tadi udah kenalan Mbak Popi. Jadi kita berapa orang hari ini? Kira-kira? Ada 18 orang. 18 orang. Mantap. Saya baru kali ini mau ke Baduy, jadi saya bikin vlog untuk teman-teman semua ya. Ikutin terus vlog saya, nanti kita lanjut ke perjalanan ke Baduy, oke? Ya, ini udah pada siap-siap, udah sarapan, masih nunggu temen ada yang belum datang. Guys, jadi nah ini kita nanti berangkat sewa mobil elf nih. Nggak tahu muat berapa orang, tapi yang berangkat katanya berapa? 18 orang ya saya? Ya, 18 orang yang berangkat. Tadi di dalam mobil kita sudah bawa sembako untuk dibagi-bagikan nanti di sana di Baduy. Ya, teman-teman, ini di bagasi bus sudah ada sembako yang akan kita bagikan nanti di Baduy untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan ini di dalamnya ada ayam 1 karung, ati ampela 1 karung, minyak goreng, gula, teh dan sebagainya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat walaupun kita bawanya nggak terlampau banyak banget ya. Dan ini sudah ada rombongan yang baru datang juga. Hari sudah mulai terang nih, harusnya kita udah harus jalan. Ya. Oke, terus ya. Jadi sehari-hari kita manggil. Ya, teman-teman semua, kita sudah siap mau jalan. Udah siap jalan semuanya? Siap. Siap. Siap guys. Siap ya. Yuk. Siap. Sini. Kemesraan antara kita berdua Sebagai sempurnanya sang jiwa. Nah teman-teman, kita lagi rest dulu nih. Mau makan dulu, udah pada kelaparan karena tadi belum ada yang sarapan ya. Tuh semuanya lagi pada keluar. Ya, ini dia nama restonya, Lesehan Taman Supriyatna, Desa Kecamatan Bojong Manik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ya. Kita udah sampai sini. Itu mereka. Lihat pemandangannya di sini. Nah, kita nanti makan lesehan di sini nih. Nah, itu dia pemandangannya sudah mulai asri, pegunungan. Ih, seger banget deh. Kalau orang Padang Nah, ini dia kita makan di sini, guys. Padang kan kita Minangkabau. Tuh, kita makan. Makanan itu daging apa itu? Daging kerbau. Oh, daging kerbau. Minangkabau nih. Ya, dan ini pemandangannya kita lihat. Oh, beautiful.
indahnya alam Indonesia. Ini belum nyampe Baduy nih, baru berhenti dulu guys. Ya guys, kita lagi makan nih. Ya. Enak gak guys, teman-teman semua? Enak. Endol surendol tak kendol-kendol. Endol surendol tak kendol-kendol. Ya guys, makanannya enak banget dan ada ini loh kesukaanku, pete. Ada sayur asemnya juga. Tok markotok. Gitu. Ya. Ya guys, kita udah selesai makan, nikmat banget. Gimana? Saya gimana? Makanannya gimana? Makanannya enak banget. Top markotop. Enak banget. Enak banget saya. Enak banget top markotop, terutama daging gorengnya. Daging apa itu tadi? Daging kerbau. Daging kerbau atau kebu. Enak ya? Endas. Kau makan apa? Kau makan apa tadi Meli? Makan semuanya. Makan semuanya. Salapan. Ada itu. Mantap. Serasa mantap, mantap serasa. Ini sampai ludes nih. Terutama ini nih. Oh ini onje. Onje nih langka. Iya ini. Dan ini yang tidak bisa dikalahkan nih. Apa tuh? Oh pete. Ya guys, itu tadi komentar teman-temanku yang udah kenyang makan dan aku juga tadi udah makan, enak banget di sini. Restorannya sih sederhana ya, warungnya warung sederhana di pinggir pegunungan yang luas. Makannya lumayan enak. Aku tadi makan kerbau rendang, kerbau goreng, ternyata enak sekali. Ada lalapan, ada sambal onje. Aduh enak banget sambal onje. Dan perjalanan kita masih 1,5 jam menuju Baduy. So kita lanjut. Masukin dulu. Onjenya mau dibawa lagi. Boleh bawa. Ya guys, kita udah sampai ke pintu gerbang masyarakat area Baduy. Di atas ada tulisannya ya. Hai bang, kita sudah sampai bang ya? Iya itu dia. Parkir di sana. Ini baru dibangun setelah Bapak Menteri, kalau nggak salah Pak Menteri Erick Thohir datang ke sini. Ya, ini dia. Pernah diresmikan oleh Bapak Erick Thohir di sini, Menteri BUMN Republik Indonesia, diresmikan tanggal 20 Oktober 2021. Ya, ini dia. Ya, teman-teman semua, kita udah sampai di tempat parkiran menuju ke area Baduy, Baduy luar dan Baduy dalam. Jadi Baduy itu terpisah menjadi dua bagian, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Nanti kita akan mewawancarai seorang budayawan, ya. Kita akan mewawancarai budayawan yang mengerti sekali adat-adat istiadat di Baduy ini. Oke? Nah, teman-teman, kita baru datang langsung mau makan durian yang ada di sini nih. Tuh di belakang lagi siap-siap semua. Jadi sebelum masuk ke dalam melihat suku Baduy, adat-adat istiadat Baduy, kita makan durian dulu. Yuk. Nah ini dia duriannya guys. Nggak banyak sih karena di sini katanya museumnya udah jarang, jadi ini dicari-cariin ya. Iya. Ini siapa namanya nih? Asli Baduy ya? Ini durian dari mana ini? Kayaknya kecil-kecil ya duriannya ya. Oh gitu. Ini emasnya ini asli suku Dayak ya berarti? Dayak suku Baduy kok Dayak? Baduy dalam. Ini Baduy dalam ya? Iya. Oke. Kalau bajunya putih Baduy dalam ya. Oh seperti ini ada ini. Kan dalam itu hitam putih. Hitam putih ya betul. Kalau ini yang dipakai untuk Baduy dalam apa Baduy luar? Baduy dalam. Baduy dalam ya. Oh iya. Males lepas sepatu.
Ini Bapak Mursyid sebagai wakil dari tokoh adat dari masyarakat Baduy. Bapak yang sering diundang sama Bapak Presiden ya ke istana. Acara-acara Agustusan gitu. Acara 17 Agustusan. Dan kalau ke Jakarta saya dengar katanya jalan kaki. Iya. Berapa hari? Waktu itu 12 hari waktu itu. 12 hari ya. Ya sahabat-sahabat Normalitas Channel, ini kita udah sampai di Baduy. Apa nama tempatnya? Ini Binong. Binong, namanya Binong. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan Bapak Mursyid. Beliau adalah wakil dari Ketua Adat Baduy, betul nggak? Tokoh adat Baduy. Selamat salam kenal ya Pak. Bapak sebagai wakil dari tokoh adat Baduy, tugasnya apa sih Pak? Saya sebenarnya bukan wakil. Apa tuh? Saya jelaskan. Iya. Saya selaku narasumber. Iya. Tugas-tugas adat, tugas diri ya. Hal berkaitan dengan tugas sama-sama apa dipesankan dulu, dipesankan tokoh Cinta dibantu. Oke, jadi semacam menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat dari pemimpin adatnya. Oh begitu. Sama satu lagi nih. Sama satu lagi nih Pak Mursyid sebagai orang yang diwakilkan dari pemimpin adat. Pemimpin adatnya kalau nggak salah panggilannya namanya Puun ya. kepala adat ya. Kepala adat namanya Puun. Nah sebagai orang diwakilkan, saya dengar sering diundang ke istana yang datang justru Pak Mursyid ya. Itu ya waktu itu Oh ada beberapa orang. juga pada waktu itu. Iya. Nah ini itu dia kalau Alhamdulillah dipanggil ya, diundang ke istana ya, sebagai wakil dari masyarakat Baduy. Terus saya dengar dari beberapa teman-teman Bapak memenuhi undangan kepala negara ke istana tuh, Bapak jalan kaki ke istana negara. Iya. Oh my God, jalan kaki guys. Berapa hari Pak? Waktu itu PP 12 hari. Pulang pergi 12 hari. Jadi Sengaja apa namanya kalau udah sambil pulang agak nyantai. kalau sambil pulang ya Waktu sampai. menuju ke sana ya ngebut. Waktu menuju ke istana ngebut berapa hari Pak? 2 hari setengah. 2 hari setengah guys, jalan kaki dari sini dari Baduy ke istana. Terus di istana cuma untuk acara 17 Agustusan. Habis itu pulang balik. Pulang baliknya 6 hari. Agak nyantai, mampir-mampir ya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah ngobrol-ngobrol sebentar. Saya sama sekali bisa kenal dengan Pak Mursyid. Semoga apa yang diceritakan Pak Mursyid, netizen di rumah, di seluruh dunia yang lagi nonton bermanfaat untuk mereka. Makasih Pak Mursyid. Halo guys. Makan apa ini? Makan gula. Gula aren. Gula aren pakai apa? Singkong. Oh, singkong rebus. Kok bukannya makan durian? Enak ya? Aku durian aja deh. Nah guys, ini namanya Ayah Sanati. Kenapa disebutnya Ayah Sanati? Karena beliau adalah bapak dari anaknya yang namanya Sanati. Benar nggak? Iya benar. Benar ya Pak ya? Terus Bapak pasti punya nama sendiri dong? Punya ya? Tapi kalau ditanya orang namanya siapa nggak boleh disebut? Nggak boleh, kecuali ada ritual baru jadi panggil nama asli. Oh gitu, jadi bolehnya dipanggil nama aslinya pribadi kalau ada acara ritual. Iya. Oke, nah itu dia teman-teman, ini warga Baduy asli. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya guys, kita hari ini teman-teman saya semua membawa semacam sembako untuk masyarakat di sini sebagai tali kasih, sebagai tanda kasih kita kepada masyarakat Baduy. Oke, kita tadi ada yang bawa ayam, ada yang bawa ampela, ada yang bawa ikan asin. Ya, itu ada Bu Susi. Coba di-syuting dulu Bu Susi. Iya. Produksi sendiri ini. Produksi sendiri. Juga ternak sendiri. Ya.
Ini Pak Jenderal memberikan ikan asin jauh dari tangkap Batak. Ya. Ada banyak yang simbolis aja. Terima kasih Pak. Ya. Apalagi udah kali ya? Sudah semua. Teman-teman, pemberian kita untuk masyarakat sini udah selesai. Semua ada yang bawa macam-macam. Oke, nanti lanjut. Ya, teman-teman semua, inilah dia mereka, masyarakat Baduy. Mereka sedang mau mengangkat barang-barang dari kita. Dari cara mereka berpakaian kita bisa melihat bahwa mereka dari suku Baduy, ya. Iya, ini yang masih mudanya ini. Anak mudanya. Ya, ini dia mereka. Mereka siap-siap mengangkat semua barang-barang. Pasti teman-teman semua bisa mengenali cara mereka berpakaian, topinya. Itu adalah ciri khas dari Baduy, masyarakat Baduy. Ya. Hah? Ini Baduy luar. Ini pakaian Baduy luar ya. Kalau Baduy dalam hanya hitam sama putih. Baik. Nah, itu yang Baduy dalam, hitam dan putih. Ya guys, kita lagi jalan menuju ke Baduy dalam. Ini di sini masih boleh syuting-syuting, tapi kalau udah di Baduy dalam udah nggak boleh lagi. Sudah nggak boleh lagi. Jadi kita perjalanan dari tadi pos ya, dari tempat parkir kira-kira 1 jam sampai ke Baduy dalam. Oke, pasti capek kakinya, tapi kita udah siap dengan sandal gunung nih. Sandal gunung. Oke guys, yuk. Anjir, belakang bisa ya. Terus kalau kena udah terbiasa nggak pakai sendal, kena yang tajam-tajam nggak apa-apa tuh. Ya, itu tergantung takdir. Semua tergantung takdir. Oh, oke. Ya guys, kita udah sampai di semakin dalam dan inilah pemandangan di bagian dalamnya. Kita lihat di sana ada gunung. Sangat asri, tidak terkontaminasi dengan apa ya? Dengan tidak terkontaminasi dengan perkotaan, gedung-gedung, tidak asap-asap, tidak ada. Silau ya. Ya. Ya, sahabat-sahabat Normainita Channel, kita sudah mulai masuk ke pemukiman masyarakat Baduy luar. Nah, ini dia. Selamat sore Ibu, selamat siang. Lagi ini motong kayu ya. Ya, ini masyarakat asli Baduy luar. Ini juga ada si Ibu. Hai Ibu. Ya. Ya, ini dia. Pemandangannya. Dia rumahnya benar-benar asli dari apa ya? Dari Atap daun rumbia ya, daun bambu, daun kirai. Terus dindingnya juga dari apa tuh namanya? Dari bambu ya. Dari bambu dan jalannya jalan bebatuan, guys. Jadi saya juga harus hati-hati. Oh, jadi 2 hari 3 hari baru. itu barusan untuk Baduy luarnya sudah batasnya di situ ya. Ini dari satu desa ya itu ya. Dan batasnya nanti di ini di jembatan, Bu. Oh, di jembatan batasnya. Tapi untuk desanya itu maksudnya pemukimannya tadi Baduy luar sudah selesai yang tadi ya. Iya. Tapi Baduy luar tuh tidak hanya desa tadi aja. Iya, Ada puluhan desa, puluhan kampung yang masih ada area masyarakat Baduy luar. Sekarang kita masih jalan terus. Nanti perbatasannya adalah jembatan. Nah, lewat jembatan itu adalah sudah Baduy dalam. Tapi legit di sini ya. Ya itu. Kanan kirinya kebun padi. Ini namanya padi darat ya. Dan tidak dimakan sehari-hari ya. Oh, ini tidak dimakan sehari-hari? Kalau ini untuk disimpan kecuali untuk hari-hari besar adat. Oh gitu. Buat kue misalnya, buat pesta-pesta adat. Oh, Tapi hanya kalau untuk sehari-hari- acara adat. Sehari-hari mereka beli di luar. Oh gitu. Sehari-hari mereka beli di luar ya. Oke. Haram dijual. Oh, haram.
nggak boleh dijual. Oh. Kalau menjual padi berarti menjual kehidupan. Oh. Nanti kita lihat loyit di sana. Oh. Lumbungnya yang umurnya ada 100 tahun Iya. padi. Jadi itu barusan dari budayawan yang mengerti banget adat di Baduy ini menginformasikan bahwa di perbatasan inilah kita terakhir boleh men-syuting video ataupun foto. Setelah lewat dari jembatan ini sudah tidak bisa lagi. Dan ini ada sungai. Del, Ya. mau di sini aja apa di sana? Sini aja nih. Oke. Berarti sana udah nggak boleh bawa kamera kan? Ya, teman-teman semua, itu di belakang saya jembatannya seperti itu, ya. Jadi inilah perbatasan dari Baduy luar dan Baduy dalam. Ya. Tempatnya sangat tradisional sekali. Ya. Ya, guys, ini dia jembatannya. Jembatan ini namanya adalah Jembatan Cipicung. Jembatan Cipicung ini perbatasan Baduy luar dan Baduy dalam, dan dia dirakit sedemikian rupa tanpa ada paku satupun. Semuanya diikat-ikat aja. Guys ya. Yuk kita jalan dan harus berhati-hati. Ya. Oke. Ya. Ini dia. Ini sungainya. Kita jalannya harus pelan-pelan banget karena ini goyang sekali dia. Oh, goyang banget. Kalau saya agak takut juga sih. Karena ini yang nyebrang banyak teman-teman nih. Ada 16 orang. Jadi goyang. Yes. Sampai di ujung guys. Nah batas ini ke dalam kita sudah tidak boleh lagi Nanti kita di sungai ya. bikin video. Kontennya ya. Ketinggian makanya. Mulai dari sekarang nunggu emosi kan. Iya kan. Bisa di mixing kan. Lagu biasa nyanyi sendiri. Bisa gitu. Ya guys, ini di bawah jembatan. Itu jembatannya di atas. Ya, itu jembatannya di atas. Dan ini sungainya. Dan ini sungai. Di sini aja. Iya. Oke, sahabat-sahabat Nurmeta Channel. Ini aku sekarang sudah ada kembali di jembatan yang perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Dan kita udah di sana tadi, udah capek, udah duduk-duduk makan, udah bersenda gurau dengan masyarakat Baduy yang ramah tamah banget, makan bersama mereka, terus kita minum kelapa muda yang dipetikin sama mereka, langsung dibuka sama mereka, pokoknya seru banget. Dan aku bersyukurnya nih saat ini di sebelahku ini ada Bapak Ayah Mursid sebagai wakil dari tokoh adat di Baduy ini. Dan di sebelah saya ini Bang Uten Sutendi. Beliau adalah budayawan yang sangat memahami adat istiadat di Baduy ini. Halo. Halo juga. Aku senang sekali bisa kita ketemu dan berjalan bareng. Sama, saya senang sekali. Jalan-jalan ke kampung atau ke mana? Cibio. Kampung Cibio. Jadi kita tadi ke Kampung Cibio di Baduy dalam ya, Bang ya. Nah, aku pengen tahu apa sih bedanya antara Baduy dalam dan Baduy luar? Ya,
Perbedaannya bukan hanya secara fisik ya. Secara fisik itu artinya bajunya berbeda, rumahnya juga berbeda, tetapi juga secara kulturalnya, perilaku dan adat yang berlaku sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Misalnya kalau baju dari secara fisik ya, Baduy luar itu berpakaian boleh bermotif. Ada motif batik gitu ya, dan bajunya biru gitu kan. Kemudian juga sudah bisa naik kendaraan ya kalau berjalan ke luar Bandung gitu. Itu dari sisi fisiknya ya. Dari sisi rumah ya juga berbeda. Kalau Baduy dalam itu rumahnya kan tanpa paku, kemudian juga pintunya cuma satu depan saja, lalu juga kayu-kayunya tanpa serutan dan tanpa belahan, tanpa suratan, tanpa belahan, tanpa jadi paku. bulat-bulat saja gitu. Bulat-bulat saja, Nah, kita lihat gitu. kalau Baduy luar sudah bisa bermotif rumah itu, misalnya biliknya sudah bisa motif-motif, kemudian juga pintunya sudah bisa dua, pintu depan sama pintu belakang, lalu juga kayu-kayu yang dipakai itu sudah bisa diserut, dimotif Itu juga. kalau yang di luar. Ya, tapi tetap harus berbasis kayu dan bambu gitu. Oke. Tapi tugas juga berbeda, fungsi gitu? juga berbeda. Jadi, Apa tugas Baduy, penduduk Baduy luar dan Baduy dalam? Baduy luar itu sebetulnya menggambarkan kehidupan dunia yang sudah ramai. Oh gitu ya. Pak Mus sini dong ikutan Jadi, sambil ini. Kalau sambil Baduy ngobrol. dalam itu menggambarkan kehidupan yang masih murni, gitu ya, masih sangat seperti dulu Nabi Adam dilahirkan itu masih belum menerima atau tersentuh oleh kehidupan modernisasi. Gitu. Dan fungsinya Baduy luar itu adalah semacam ring ya, untuk menjaga, melindungi Baduy dalam. Fungsi di Baduy luar ini untuk Jadi melindungi orang Baduy dalam. luar yang ingin masuk ke Baduy itu, kalau dia pengen masuk ke Baduy dalam, dia harus melalui pintu Baduy luar dulu gitu. Supaya apa ya Bapak? Baduy dalam itu sebetulnya tidak boleh terlalu banyak dikunjungi orang. Karena mereka adalah para petapa, para spiritual yang sedang konsisten berkomunikasi dengan alam dan menjaga keseimbangan alam. Betul. Tadi kalau aku lihat di sana memang di sana terbebas dari segala macam barang-barang yang bersifat modern. Tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada HP dan sebagainya. Itu makanya mereka ingin lebih ke alam. Tidak terkontaminasi dengan hal seperti itu. Konsepnya memang begitu. Jadi konsep kehidupan orang Baduy secara keseluruhan adalah menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan manusia terjaga dengan baik, manusia dengan alam juga terjaga dengan baik, dan manusia dengan Tuhan. Gitu. Itu sebetulnya keseluruhan sikap hidup dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh Baduy dalam maupun Baduy luar. Baduy luar ya. Itu hidupnya, tugasnya seperti itu. Tugasnya segitu ya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Adat istiadat. Karena itu Anda lihat misalnya kan dari tadi bagaimana di sini sungai-sungai begitu bening. Ya, pohon-pohon begitu indah dan rimbun ya, dan sampah-sampah juga. Tidak ada sampah guys. Tidak ada sampah. Jadi itu karena memang mereka punya tugas meskipun kita anggap mereka itu orang luar menganggapnya kurang modern atau terbelakang, sebetulnya mereka jauh lebih modern dari sisi itu, gitu ya. Artinya tahu bagaimana menjaga lingkungan, tahu bagaimana membuang sampah yang benar, bersih, tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik sesama manusia, dengan alam dan Tuhan. Sangat santun ya. Dan itu sangat modern kan? Sangat ya. Sangat kira-kira gitu loh dari sisi itu. Ya, terus ini ayah musik ini kan berpakaian atas putih, bawah hitam. Ini tandanya beliau adalah orang yang tinggal di Baduy dalam. Baduy dalam. Dan Baduy dalam itu pakaiannya hanya dua warna, putih sama hitam. Kepala polos putih, Baduy luar batik biru. Jadi semuanya seragam gitu ya. Gitu. Jadi semuanya seragam loh guys. Gitu. Jadi kenapa hitam dan putih itu adalah warna dasar. Warna dasar. Jadi warna kehidupan di bumi ini, di dunia ini awalnya adalah dasarnya adalah warna hitam dan putih saja. Jadi mereka benar-benar sangat mendasar. Sama ada lagi nih Bang, aku dengar kita sekarang ini tanggal 2 Februari kita datang ke sini. Saya dengar mulai tanggal 5 Februari 3 bulan ke sana mereka akan berpuasa dan bertapa. Ya. Dan tidak boleh ada pengunjung satupun yang datang ke Baduy dalam, begitu? Ya. Jadi sangat
diharapkan untuk orang luar di masa itu memang tidak datang ke Baduy Dalam. Oke. Itu ada masa yang disebut dengan Kawalu. Oh, Kawalu ya. Kawalu itu Kawalu. masa mereka untuk beribadah ya Oke. selama 3 bulan. Ibadahnya itu memang konsentrasi, bertapa, fokus untuk tidak terkontaminasi atau bersentuhan dengan dunia luar. Oke. Mereka bertapa dan berpuasa Dan berpuasa. Oh, Kira-kira gitu. Jadi untuk menjaga konsistensi menjalankan tugas hidup sebagai penyeimbang atau pemelihara ekosistem. Ekosistem. Kira-kira gitu ya. sangat Tanggal ini. satunya waktu besok. Sabtu besok. Satu adat kawalunya besok. Tanggal 1 adat Kawalu. Ya, mulai dari Sabtu besok Mulai Sabtu besok sampai 3 bulan. sampai 3 bulan ke depan. Jadi buat netizen yang kepengen ke Baduy, jangan di masa-masa itu ya. Setelah itu. Jadi setelah hitung aja deh dari tanggal 5 sampai 3 bulan ke sana tertutup untuk orang luar. Kalau Baduy luar oke. Kalau Baduy luar bisa, tapi ke bagian dalam yang benar-benar sangat tradisional, sangat ramah, sangat santun belum bisa. Iya. Belum bisa. Terus ini kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Apa syaratnya orang menjadi Baduy luar? Apa syaratnya orang masih boleh Baduy dalam? Sebetulnya sih bukan syarat ya, tetapi kenapa orang bisa menjadi Baduy luar? Kalau Baduy dalam kan memang itu dari kelahiran ya, dari dia tidak disyaratkan atau tidak dibentuk, Oke. tetapi memang sejak lahir dia sudah menjadi Alamiah warga lahir di alamiah, situ. alamiah saja. Nah Baduy luar itu ada terbentuk karena efek dari ketidakkonsistenan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Baduy dalam. Baduy dalam. Jadi seseorang yang sudah tidak bisa mengikuti nilai-nilai kehidupan di Baduy dalam Bisa menjadi Baduy luar bisa, atau dia harus, atau dia dipaksa. atau dengan kehendak sendiri. Oh, Gitu. bisa. Biasanya gini. Bagaimana? Nah, Ada. Ini saya jelaskan ya. Heeh, Baduy dalam, Baduy luar itu heeh, ada Baduy dalam dia heeh. kalau mau pindah keluar. Iya. Mau pindah Nggak keluar. sanggup di dalam ada. Ada Oke. juga keluar melanggar aturan adat dari dalam. Ada Oh. juga keluar faktor jodoh nggak ada jodoh Nah, di dalam. Tidak aja. tidak ada jodoh di dalam, jodohnya keluar, maka dia Akan menjadi Baduy luar. Bisa. berarti dia tidak lagi menjadi warga Baduy dalam. Kalau udah pindah ke Baduy luar itu ada aturan pindahnya. Dia di Baduy luarnya di mana, Ya. nanti pindah aturan adatnya kemana gitu. Oh, ada gitu. diurus lah aturan adat. Oh, Diatur begitu. juga oleh Puun di Baduy dalam. Oh gitu ya. Aduh, kita senang banget nih bisa mengerti adat istiadat di Baduy, yang orangnya juga ramah-ramah, pakaiannya semua sama guys. Jadi kalau dari jauh kelihatannya kembaran gitu semuanya. Pokoknya di Baduy mah Ya. baik itu kepala adat, Iya. jaro atau masyarakat, soal rumah, soal pakaian sama. Sama ya semuanya. Oh gitu. Cuman rumah bedanya posisinya ada dari rumah kepala adat biasanya di ujung kampung sebelah selatan. Mhm. Kalau itu ada tata ruangnya lah. Ada tata ruangnya. Rumah puur, rumah serat, jaro, Iya. lalu ada balai adat, ada alun-alun, lalu kiri kanannya barulah rumah warga. Oh iya, tadi saya juga dengar kan ketua adat atau pemimpin adat ini namanya Puun ya, panggilannya Puun. Dia punya rumah khusus sendiri yang kita nggak boleh melangkah halamannya dia. Ya. Apa? Coba apa? Kenapa gitu? Nah, ini Terima kasih. Gimana? Mungkin boleh Itulah naik ya, naik itulah dulu. salah satu di Baduy dalam memang Ya. Gimana? tata tertibnya di Baduy dalam kan Iya. beda dengan Baduy luar. Oke. Ada salah satunya ada rumah puun, Hmm. masyarakat umum, pengunjung tidak diperkenankan ke rumah puun. Oh gitu. Bahkan kami saja pribumi itu ada waktu-waktu tertentu gitu. Oh gitu. Rumah puun itu benar Sakralkan. Disakralkan. Kita bentuk menghargai juga adat istiadat dan halaman area rumah puun. Oh iya. Contohkan mungkin kalau di Jakarta mungkin istananya Oh, dibedakan sama kira-kira iya, gitu. iya gitu. Jadi Nggak semua tempat semua orang bisa bebas. oh, Nggak. jadi kita Artinya, dilarang melintas di depannya. itu Tadi orang-orang tertentu kita aja lah. sempat lihat ya, Bang ya, melewati rumahnya Puun, ada garis batas di mana kita sama sekali nggak boleh masuk atau melewati itu. Dan yang dilarang itu bukan hanya orang Baduy, orang luar, Iya. tapi orang warga setempat pun Nggak tidak boleh. diperkenankan. Hari-harinya beda gitu. Nggak Ada waktu-waktu tertentu Oh, yang gitu. bisa melintasi halaman itu. Bukan melintasi, melangkah. Melangkah ke halaman itu. halaman itu. Nah tuh guys, mungkin ada sedikit info yang menambah pengetahuan semua para netizen bagaimana adat istiadat di
Baduy ini. Nah ini Bang Uten ini kan budayawan yang mengerti banget adat Baduy, mungkin sering kesini kali ya? Sering, Ayah ya? Bang Udin sering. Udah jadi warga sini kali saya rasa. Sering. Beliau itu saking udah taunya adat istiadat Baduy, dia membuat buku mengenai adat istiadat Ya. di Baduy. Ada 4 buku. Oh ada 4 buku, apa Ya, aja tuh jadi Bang? satu buku itu tentang nilai-nilai luhur kearifan lokal orang Baduy. Nilai-nilai luhur kearifan. Itu adalah kumpulan esai-esai ya, Oke. tentang dari mulai agama Baduy, sejarah, kemudian juga tentang hal-hal yang terkait dengan Baduy, misal golok, rumah, pakaian, saya tulis secara Iya. konseptual itu Mm-mm, secara mm. detail. Yang kedua ada 2 novel saya ya, Mm. 3. Satu novel Baiat Cinta di Tanah Baduy, itu sebuah kisah percintaan yang menggambarkan tentang kecintaan orang luar terhadap Baduy lalu jatuh cinta kepada gadis Baduy, dan kemudian dia menjadi pembela Ya. ketika Baduy memang sedang diganggu oleh orang luar Oke. dengan kerusakan alam dan eksplorasi sumber daya alam. Mm. Nah itu adalah sebuah cerita yang sangat romantis dan dramatis. Yang ketiga. Yang ketiga itu Baduy, sebuah novel, itu juga hampir mirip-mirip itu, cuman Baiat Baduy. Baiat Cinta di Tanah Baduy. Oh, Baiat Cinta di Tanah Baduy. Ada satu lagi Baduy, sebuah novel, Baduy sebuah novel. itu banyak bercerita tentang Baduy, hampir sama lah ceritanya Oh, ya. oke, oke. Ketiga ada Si Jaun. Si Gaun. Si Jaun itu apa? Si Jaun itu nama tokoh di Baduy yang coba berpetualang ke Jakarta dan ke kota-kota besar lainnya, ingin tahu kehidupan modern. Tapi kemudian menjadi lucu karena ketika dia ke Jakarta itu dia menggunakan mindset Baduy gitu loh. Oh gitu. Kira-kira gitu, dengan keluguannya, Dia masuk ketulusannya, Jakarta. gitu ya, kayak gini. Saya ingin membuat sebuah brand baru di Indonesia ini. Kalau Ya. ada di Jawa Barat itu ada Kabayan gitu kan, kita ini di Banten itu ada Si Jaun. Si Jaun. Jadi itu kisah komedian kayaknya Komedian, ya? Komedian. satir ya. Satir Jadi ya. tidak sembarang komedian, itu sebuah cerita satir, Ah. kritik sosial terhadap kehidupan modern dari berbagai aspek, tapi Ya. saya kemas menjadi sebuah cerita satir gitu, Oh, gitu. tentang politik, tentang lingkungan, tentang sosial, budaya, itu banyak mengandung nilai-nilai kritis ya terhadap realitas yang ada. Kira-kira gitu. Gitu ya. Nah tuh guys, budayawan kita sudah membuat 4 novel yang semuanya topiknya tentang Baduy. Ya. Saya penasaran, saya pengen baca. Aku pengen baca loh. Boleh, nanti saya kirim ya. Saya kasih deh. Boleh, ini Saya kasih. sedikit kan pintu saya jelaskan ini. Pertama saya terima kasih bisa Boleh, ketemu mic-nya? langsung ya. Bisa ketemu langsung Terus ya nggak apa-apa langsung aja. ya, ketemu langsung sama tim ibu. Iya. Ini kan saya memperkenalkan pintu ini, pintu Binong, pintu 5 ini kan pintu 5 akses baru. Oh ini akses baru ya? Akses baru. Ada 5 pintu. Jadi Oke. dalam maksud saya yang saya sampaikan, pintu 5 ini akses baru, lalu perjalanan ke sini masih butuh perhatian pemerintah, jalannya masih Ya. rusak, Oh, oke. supaya Diperbaiki. kan dari fasilitasnya. Binong ke sananya kan itu kayak keadaan jalan seperti itu rusak, sebenarnya butuh perhatian. Kalau lagi hujan licin, terus kalau Dari Binong ke cuaca- arah Ya, tadi Iya. itu kan kita baik lupa itu sekali kan pengunjung, yang di Binong itu ya? ya, Oh, oke. pengunjung, masyarakat pribumi itu sendiri ketika musim-musim hasil durian, hasil panen kan kalau jalan keadaan seperti itu terhambat. Susah, ya, betul. Nah, Yang- perhatian pemerintah, Betul. semua pihak, Betul. Binong pintu 5 Kebon Jauh ini ada Bisa, perhatian, ada seperti kemajuannya. kemajuan diperbaiki atau gimana seperti itu. Dan Ya. inilah akses mudah terdekat dari dalam ini pintu 5 Binong. Ya, jadi guys, mudah-mudahan pemerintah mendengar ini dan memperbaiki jalan di wilayah Binong supaya akses untuk mungkin ada perdagangan atau apa yang lebih mudah, aktivitas yang lebih mudah untuk masyarakat Baduy ataupun masyarakat luar yang mau masuk ke sini. Dan ini jalan yang kita lalui adalah jalan pintu 5 yang paling mudah. Itu kalau nggak salah dari tempat parkir kita tadi kita jalan kaki cuma 1,5 jam. Ada jalan-jalan lain yang jalan kaki harus 5 sampai 6 jam. Nah, saya untung ada beliau ini. Kalau nggak ada beliau kita nggak tahu jalan yang cuma 1,5 jam sampai ke dalam. Oke,
aku terima kasih banget ya, Bang. Sama-sama. Kita udah ngobrol-ngobrol. Mantap. Nanti aku minta novelnya. Ya, Terima kasih juga buat Ayah. Ya. Ayah apa tadi? Ayah Mursid. Ayah Mursid sudah kita Sama-sama, terima sama-sama tadi mengantar kita ke dalam. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa datang ke sini lagi, ya. Sama-sama. Ya, ya itulah teman-teman semua, sahabat-sahabat Normeta Channel, perjalanan saya ke Baduy. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, bye-bye.